Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah. Selalu semangat ya nak. Belajar itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Hari ini anakku kita belajar tematik. Tema 5 pahlawanku. Subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai menyajikan informasi. Sebelum Bu Guru memberikan penjelasan lebih lanjut, siapkan dahulu pulpena 4B dan alat tulis. Bukalah pulpena 4B halaman 97. Sudah? Ya. Perhatikan ya, kita belajar bersama-sama di sini. Apakah itu informasi anakku? Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari teks itu dapat berupa tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan di dalam teks. Sedangkan informasi tersirat itu informasi yang tidak disajikan secara langsung di dalam teks. Kita dapat menuliskan informasi dari teks pada tabel. Kita dapat menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Kita juga dapat menyampaikan informasi dari teks visual. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Ini gambar pahlawan siapa anakku? Ya, Tuanku Imam Bonjol. Ada teks Tuanku Imam Bonjol. Kita baca bersama-sama ya anakku. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Dari teks tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut ini ya. Ada 2 kolom. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Dan kolom kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol? Pertama, informasi yang kita ketahui dari teks tersebut, lahir di Pasaman, Sumatera Barat 1772. Informasi yang kedua, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol Muhammad Shahab. Ketika remaja dikenal Peto Syarif. Informasi ketiga, Tuanku Imam Bonjol terkenal pemimpin tegas. Di teks tadi, karena apa? Menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Yang keempat, informasinya Tuanku Imam Bonjol wafat 8 November 1864. Informasi di kolom kedua yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol, yaitu strategi Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajah. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Bacalah informasi pada tabel berikut ini. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Informasi pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Informasi kedua, putra sulung Hamengkubuwono III. Informasi ketiga, Perang Diponegoro tahun 1825. Informasi keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok. Informasi yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Informasi keenam,
Perang berakhir 1830. Yang kedua, langkahnya carilah hubungan antar informasi. Informasi yang satu dan yang lainnya kita mencari hubungannya. Kemudian langkah ketiga, baru merangkai informasi ke dalam bentuk tulisan. Perhatikan contohnya ya anakku. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir 1830. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan rendah hati. Menyampaikan informasi dari teks visual. Anakku, kalian harus mengetahui bahwa teks visual itu terdiri atas gambar dan teks. Seperti contoh ini ya, ada gambar. Ini gambar siapa pahlawannya? Ya, Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada teks yang mengenai Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, teks pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M. Ngasirah. Teks yang kedua, Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian surat-surat itu dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Teks ketiga, Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut kita dapat menyajikan informasi itu ke dalam bentuk tabel. Berikut ini anakku wujud bentuk tabelnya ya. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Informasi pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1872. Informasi kedua, di teks kedua tadi, Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibuka dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Informasi ketiga tadi di teks ketiga bahwa Raden Ajeng Kartini wafat 17 September 1904. Di kolom kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, isi surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, kehidupan Raden Ajeng Kartini saat masih hidup. Baik anakku, sekian materi tentang menyajikan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.